Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi, tanggal 16 Mei 2021, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, topik minggu kita hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Manusia adalah makhluk pemburu kebahagiaan. Cita-cita manusia bagaimana supaya ia berbahagia. Apapun ikhtiarnya selalu dimaknai dengan predikat berbahagia. Pendeknya, tujuan hidup manusia sederhana saja. Bagaimana supaya ia dapat meraih kebahagiaan. Lalu kebahagiaan itu pun selalu saja diidentikan dengan hidup sukses. Sukses dalam arti seluas-luasnya. Bahkan bagai bumi yang abadi mengelilingi matahari, demikianlah hidup manusia berputar abadi mengelilingi konsep sukses. Namun apakah sukses itu? Praktisnya, bila seseorang punya pekerjaan yang bagus, sesuai dengan pendidikan, bakat, dan cita-citanya, maka dia tergolong orang sukses. Bila seorang dikaruniai anak-anak yang sehat dan cerdas, lengkap putra-putri, bersekolah baik-baik, jauh dari obat bius, dia pun termasuk orang sukses. Jika seseorang mampu bergelar sarjana, memiliki rumah, mobil, deposito, atau saham, itu pun juga disebut sebagai orang sukses. Bila seseorang populer, disenangi, dihormati, dikagumi, dicintai orang lain, dan berhasil mengumpulkan kekayaannya, itu pun termasuk orang yang sukses. Pokoknya semua manusia ingin bahagia dengan hidup sukses. Namun saudaraku, sukses rupanya tidak jaminan menjadikan orang hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Karena sukses bukanlah segala-galanya. Jika sukses memang segala-galanya, mengapa ketika gedung-gedung kita semakin tinggi, tetapi emosi kita semakin dangkal? Jika sukses memang segala-galanya, mengapa ketika jalan-jalan kita semakin lebar, tetapi wawasan kita semakin sempit? Jika sukses memang segala-galanya, mengapa rumah dan mobil kita semakin megah, tetapi kebahagiaan kita semakin lapuk? Jika sukses memang segala-galanya, mengapa obat-obat kita
semakin beragam, tetapi kesehatan kita semakin rapuh. Jika memang sukses adalah segala-galanya, mengapa harta benda kita semakin bertambah, tetapi kebajikan kita semakin berkurang? Jika sukses memang adalah segala-galanya, justru mengapa pendapatan kita semakin tinggi, tetapi derma kita semakin menciut? Jika memang sukses adalah segala-galanya, mengapa ketika gaji kita lebih besar 2 kali, tetapi justru stres kita pun bertambah 2 kali? Jika memang sukses adalah segala-galanya, mengapa kita berbelanja semakin banyak, tetapi semakin tak mampu menikmati? Jika memang sukses adalah segala-galanya, mengapa kebebasan kita semakin tinggi, tetapi tanggung jawab kita semakin rendah? Jika memang sukses adalah segala-galanya, mengapa kita semakin banyak berbicara, tetapi semakin sedikit merenung? Jika memang sukses adalah segala-galanya, mengapa kita semakin rajin berdiskusi, tetapi semakin tidak mampu sehati dan sepikir? Jika sukses memang adalah segala-galanya, mengapa kita sudah mencapai bulan, tetapi tetangga sebelah semakin jauh dari hati? Jika memang sukses adalah segala-galanya, mengapa kita sudah menjelajahi Mars, tetapi sudut-sudut kota kita semakin tidak aman ditelusuri? Jika sukses memang segala-galanya, mengapa kita sudah menaklukkan angkasa luar, tetapi hati kita semakin takluk pada kebencian dan angkara murka? Mengapa dan mengapa? Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, bukan sukses yang menjadikan kita berbahagia. Hari ini melalui firman Tuhan yang berbicara kepada kita lewat khotbah kita ini dengan topik kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar itu adalah ketika dia menyukai Taurat Tuhan. Jika dikatakan kebahagiaan orang benar, siapakah orang benar itu? Orang benar itu adalah orang pendosa yang sadar akan dosanya. Ia sadar bahwa ia tidak benar, sehingga ia menyukai firman Tuhan. Ia membutuhkan firman Tuhan, dan ia mencari firman Tuhan. Seperti orang yang sakit, yang sadar bahwa ia sakit, lalu ia pun membutuhkan obat. Maka ia mencari obat dan mengkonsumsi obat itu pagi, siang, dan malam. Begitulah orang benar. Orang benar itu adalah orang berdosa. Ia membutuhkan Tuhan, mencari Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Orang benar itu adalah orang berdosa yang membutuhkan Tuhan, yang mencari Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Jadi saudaraku, kebahagiaan orang benar adalah suka akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara suka akan firman Tuhan, saudara sudah menjadi orang benar yang berbahagia. Tetapi dalam mendengar firman Tuhan melalui khotbah, orang sering mengantuk. Dan justru ketika dia mengantuk, yang dipersalahkan malah si pendeta yang berkhotbah. Ia akan berkata, pendetanya sih khotbahnya bikin orang mengantuk. Enak banget. Yang mengantuk ia sendiri, yang disalahkan pendeta. Dulu di gereja kami ada pendeta yang terkenal karena dianggap khotbahnya datar dan monoton. Jadi begitu pintu dibuka, lalu pendetanya masuk,
jemaat yang hadir langsung berkomentar, "Ya, dia lagi." Saudaraku, itu komentar yang keliru. Mestinya jemaat berdoa, "Tuhan tolong saya supaya bisa mendengar lebih baik lagi." Seharusnya begitu. Banyak orang yang suka mendengar khotbah. Setelah itu ia tidak merenungkannya. Seharusnya direnungkan pagi, siang, dan malam. Tetapi saudaraku, memang rupanya ada 4 tipe orang pendengar firman. Tipe pertama, orang yang cepat mendengar dan cepat lupa. Cepat mendengar artinya tanggap, cepat memahami, cepat menangkap. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menangkap dengan cepat. Namun orang yang cepat mendengar ini juga cepat lupa. Orang seperti ini adalah orang yang tidak beruntung dan juga tidak rugi. Impas. Tidak untung karena apa yang dia terima segera hilang. Tidak rugi karena dia cepat untuk menerima. Tipe kedua, orang yang lambat mendengar dan lambat lupa. Untuk menangkap sesuatu, lambat. Namun apabila orang tersebut sudah menangkapnya, itu akan terus dia ingat. Tidak akan segera hilang dari ingatannya. Nah, ini sedikit lebih untung. Tipe ketiga, orang yang cepat mendengar dan lambat lupa. Nah, ini orang yang hebat, orang yang arif, bijaksana, dan berhikmat. Orang yang mau mendengar dan tidak lupa semua apa yang didengar, bahkan menjadi bagian dalam hidupnya. Yang keempat, saudara, orang yang lambat mendengar dan cepat lupa. Ini jenis orang yang sudah tidak dapat ditolong lagi. Menangkap saja sudah susah. Dan apa yang ditangkapnya segera lupa. Kalau kita dapat memilih mana yang kita pilih, sudah pasti adalah tipe yang ketiga. Bagaimana supaya Anda menjadi tipe ketiga? Bukan hanya suka, tetapi harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daun tetap hijau, dan waktu musim buah terus menghasilkan buah. Apa yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang tetap suka akan firman Tuhan dan merenungkannya, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, air terus dia terima dari aliran tersebut sehingga daunnya hijau dan tidak pernah layu, bahkan tepat waktu dia akan berbuah. Apa yang diperbuatnya berhasil. Sukses di sini adalah sukses yang mendatangkan kebahagiaan, yang diberkati oleh Tuhan. Itu dikatakan apa yang diperbuatnya berhasil, menjadi orang sukses. Orang sukses yang mendatangkan kebahagiaan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dia juga menjadi berkat bagi sekitar dan alam sekelilingnya. Tidak dicemburui orang, tidak menyilaukan, dan tidak mengintimidasi. Hidup harmonis dalam suasana kasih sayang. Keberhasilan adalah memperoleh apa yang dibutuhkan. Jadi sukses berarti memperoleh apa yang kita butuhkan, tetapi juga menjadi berkat
bagi sekitar kita. Saudara yang dikasihi Kristus, ada dua macam gambaran tentang orang Kristen dalam hal memberi, yaitu orang Kristen sumur dan orang Kristen sungai. Dikatakan tetapi orang fasik diumpamakan seperti sekam ditiup angin. Oleh sebab itu jalan orang benar dengan orang fasik berbeda. Ini jelas kelihatan. Saudara yang dikasihi Kristus, jika dikatakan Kristen sumur adalah Kristen yang terus-menerus mengumpulkan airnya dan tidak pernah mengalir dari air tersebut ketika hanya ditimba oleh orang lain. Tetapi namun kita lihat sumur tidak pernah meluber, bahkan airnya tetap di dalam sumur tersebut. Boleh dikatakan tidak dipenuhi juga yang lainnya. Kristen sungai adalah Kristen yang rajin memberi dan terus memberi, sehingga dia bagaikan aliran air sungai yang mengalir dengan derasnya menuju ke hilir. Bahkan air bisa melimpah, meluber keluar dari sungai tersebut. Begitulah, saudaraku, ketika kita semakin pelit, tidak mau memberikan sesuatu dari kehidupan kita, kita bagaikan sumur yang tidak akan pernah penuh dan tidak akan pernah dia berisi hingga meluber. Namun ketika kita sebagai Kristen sungai memberi dan memberi, hidup kita akan mengalir, karya kita akan mengalir, dan bahkan kehidupan kekristenan kita itu adalah kekristenan yang menghasilkan buah dalam hal pemberian. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi orang fasik diumpamakan seperti sekam ditiup angin. Oleh sebab itu jalan orang benar dengan orang fasik berbeda. Ini jelas kelihatan perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Saudara yang dikasihi Kristus, orang fasik digambarkan seperti sekam. Kita kenal sekam, atau boleh dikatakan kulit padi, dedak. Walaupun dia bertumpuk-tumpuk di dekat penghilangan, sekam tersebut ketika angin bertiup, tumpukan-tumpukan itu buyar, dihembus oleh angin. Begitulah digambarkan orang fasik yang diumpamakan seperti sekam yang ditiup angin dan tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itu, jalan orang benar dengan orang fasik berbeda. Di dalam ayat 1 dikatakan jalan itu berbeda, sehingga dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang dikasihi Kristus, yang paling menentukan dalam kata kerja tersebut antara berjalan, berdiri, dan duduk, yang paling menentukan bagaimana orang duduk. Duduk yang salah akan menghasilkan berdiri dan berjalan yang salah. Duduk di bar, minum bir, berdiri sempoyongan, dan berjalan menabrak-nabrak. Kalau kita berjalan di alun-alun kota, itu berarti sebelumnya Anda sudah berdiri di alun-alun tersebut dan juga duduk di tempat duduk yang ada di alun-alun itu. Tidak mungkin saudara duduk di alun-alun, berdiri di pasar Rau, dan berjalan di Karang Antu. Hanya hantu yang bisa begitu. Duduk adalah gambaran suasana dan lingkungan hidup sebagai habitat. Itulah gambaran dengan duduk. Berdiri sebagai gambaran sikap mental dan karakter.
Sedangkan berjalan adalah tindakan, perbuatan atau aksi di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, kalau Anda hidup di habitat orang fasik, terbentuklah karakter, sikap, dan mental orang berdosa. Dan tindakan atau aksi pun adalah yang mempunyai dosa dan menguntungkan sangat besar. Saudaraku, apakah setiap hari kita hidup dan bergaul dengan firman Tuhan? Apakah kita rindu dan haus akan firman Tuhan dan mau merenungkannya untuk siang dan malam? Itu semuanya terserah Anda. Amin. Shalom.